Hai sahabat matis, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat itu merupakan pertidaksamaan yang memuat variabel di mana pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat adalah AI kuadrat plus BE plus C bintang 0. Di sini bintang ini adalah tanda pertidaksamaan, di mana tanda pertidaksamaan itu ada ini, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Kemudian bagaimanakah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Yang pertama yaitu kita ketahui arah kurvanya itu kemana. Jika A-nya lebih dari 0, maka hasilnya adalah senyum. Jika A-nya kurang dari 0, maka hasilnya adalah sedih. Nah, ini kan ibaratnya kalau A-nya ini lebih dari 0, misalkan 1, maka hasilnya adalah senyum atau terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka hasilnya adalah sedih atau kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian langkah kedua yaitu kita cari titik potong terhadap sumbu X. Kemudian kita cari interval di mana kalau kita dapat Y-nya lebih dari 0, maka grafiknya ada di atas sumbu X. Jika Y-nya kurang dari 0, maka grafiknya di bawah sumbu X. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita cari koordinat puncaknya, yaitu B per min 2A, D per min 4A. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8 dan gambarlah grafiknya. Oke, berarti kita diminta menentukan himpunan penyelesaian serta gambarnya. Untuk menyelesaikan soal jenis seperti ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah dari pertidaksamaan kuadrat yang diketahui, kita tentukan nilai A, B, C-nya terlebih dahulu, di mana A adalah angka atau koefisien dari E kuadrat, angka dari di depannya E kuadrat, B itu angka di depannya X, dan C itu angka yang tidak mengandung X. Jadi dari pertidaksamaan kuadrat ini dapat kita ketahui bahwa A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah 8. Setelah itu, langkah yang harus pertama kita cari adalah menentukan arah kurva. Bagaimana cara menentukan arah kurva? Dari kita lihat nilai A-nya. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah, atau saya mengatakannya biasanya artinya sedih. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya sedih, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, yang harus kita cari adalah titik potong terhadap sumbu X. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Jadi dari pertidaksamaannya diketahui ini, kita tulis, kemudian kita ganti Y-nya ini jadi 0, sehingga kita dapatkan min X kuadrat min 2X plus 8 sama dengannya 0. Kemudian agar memudahkan ketika pemfaktoran, kita bisa memindah ruaskannya. Ini kan masih negatif X-nya. Kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadi X kuadrat. Ini kalau pindah ruas kan jadi positif. Ini pindah ruas menjadi negatif. Sehingga dari persamaan kuadrat ini kan jadinya ketemunya persamaan kuadrat ya. Nah, kita bisa mencari nilai X-nya. Mencari nilai X itu banyak cara. Ini sudah dipelajari di SMP, bisa menggunakan pemfaktoran, rumus ABC, ataupun kuadrat sempurna. Ini saya pakai cara pemfaktoran. Jadi kalau pemfaktoran itu, kita cari angka, jika dikali dapat min 8, ya, ini jika dikali. Nah, tetapi jika dijumlah dapat ini, dapat 2. Berarti kalau dikali dapat min 8, berarti kan 4 dikali min 2 hasilnya kan min 8. Kalau 4 ditambah min 2 hasilnya adalah 2, berarti udah benar. Kemudian setelah itu masing-masing kita sama dengankan 0, sehingga X plus 4 sama dengan 0 dan X min 2 sama dengan 0. Kemudian 4-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga menjadi X-nya itu sama dengan min 4. Begitu pula yang ini, X min 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Asalnya dari mana? Dari pindah ruas ini.
Setelah kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X, berarti ini kesimpulannya, bahwa titik potong terhadap sumbu X itu ada dua koordinat, yaitu min 4,0 dan 2,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0, saatnya begitu. Jadi kita tulis ulang dari yang ada di soal, kita ganti nilai X-nya ini dengan 0. Kenapa begitu? Karena mencari nilai titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya adalah X-nya harus sama dengan 0. Jadi kita masukkan 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 ditambah 8, sehingga kita dapatkan Y-nya adalah 8. Sehingga tipot itu titik potong ya, tipot sumbu Y itu sama dengan berapa? 0,8. Selanjutnya kita cari yang keempat, yaitu koordinat puncak, ya, koordinat puncak. Nah, ini rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bawah. Nah, untuk mencari X puncak itu rumusnya adalah B per min 2A. B-nya dapat dari mana? Dari sini. B-nya sama dengan min 2. Kemudian bawahnya min 2 dikalikan A, min 1. Sehingga sama dengan min 2. Min 2 dikali min 1 kan 2. Min 2 per gini. Kalau mau jabarkan, min 2 dibagi 2 hasilnya kan min 1. Untuk mencari Y puncak, yaitu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Di materi sebelumnya saya menyebutkan Y puncak adalah D per min 4A, di mana D itu diskriminan. Diskriminan itu diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Jadi tinggal kita masukkan sesuai ini. B kuadrat berarti min 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya kan min 1, C-nya 8. Sehingga hasilnya adalah min 2 pangkat 2 berapa? Kan 4. Kemudian min dikali min kan plus, berarti akan dijumlahkan. 8 dikali 4, 32. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 36. Kemudian yang bawah min 4 dikali min 1 hasilnya 4, sehingga 36 dibagi 4 hasilnya 9. Setelah kita mengetahui bahwa tadi diketahui bahwa titik potong terhadap sumbu X kita dapatkan hasilnya adalah min 4,0 dan 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,8. Kemudian koordinat puncaknya adalah min 1,9. Tadi juga diketahui bahwa A-nya adalah kurang dari 0, berarti bagaimana? A-nya tadi kurang dari 0, berarti kurvanya menghadap ke bawah. Kemudian Y-nya kan lebih dari 0, berarti dia di atas sumbu X. Gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal kasih titik-titik pada masing-masing koordinat. Jadi setelah kalian mengetahui tadi hitungannya, ya, dalam kali ini, kemudian kita gambar sebuah diagram kartesius. Kemudian kita masukkan titik-titiknya, yaitu min 4,0. Ini untuk min ya. Jadi min 4,0 itu ada di sini. Kemudian 2,0 ada di sini. Selanjutnya 0,8 berarti ada di atas sini. Kemudian min 1,9 berarti di sini. Kita buat garis putus-putus, yaitu antara min 1 ke 9 ini ya. Bisa dilihat. Kemudian setelah kita selesai memasukkan titik-titik yang sudah diketahui, ini kan sudah jelas menunjukkan Y-nya berada di atas sumbu X, ini kan titik-titiknya ada berada di atas. Kemudian nanti kurvanya akan menghadap ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal menghubungkan sekarang masing-masing titik. Jadi kita tinggal ambil tarik garis ya, dari bawah sini, dari min 4 bawah naik sampai ke titik 9, kemudian turun lagi ke 2. Oke, inilah gambar grafiknya. Kemudian bagaimana? Tadi kita diminta menentukan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita ambil sembarang titik yang ada di sini. Misalkan kita ambil titik uji. Misalkan saja kita ambil titik ujinya adalah di sini, yaitu 0,0, berarti ada di sini ya. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan yang diketahui. Ini adalah pertidaksamaan yang sudah diketahui tadi ya.
Kemudian kita substitusikan jika x-nya 0 dan y-nya 0, sehingga y-nya kita ganti 0 dan x-nya kita ganti 0. 0, 0, 0, sehingga kita dapatkan di sini tinggal 8. Apakah 8 itu lebih besar daripada 0? Oke, benar. Kalau benar, berarti daerah penyelesaiannya ada di dalam sini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Misalkan kalian kurang yakin, ambil sembarang titik juga yang ada di dalam kurva. Gitu ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa kerjakan latihan berikut ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari E kuadrat min 4X plus 3. Dan sebelum kalian mengerjakan, pastikan kalian sudah membaca catatan ini, bahwa untuk tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, kurvanya berbentuk garis penuh. Dan untuk kurva dengan tanda pertidaksamaan lebih dari dan kurang dari, maka kurvanya berbentuk garis putus-putus. Seperti yang contoh soal yang sudah saya berikan tadi adalah termasuk contoh kurva garis penuh. Jadi garisnya, misalkan kurvanya seperti ini garis penuh. Kalau kurva garis putus-putus itu berbentuk putus-putus. Oke, selamat mengerjakan.